Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillah karim, amma ba'du. Di zaman akhir ini banyak orang bingung mengenai wali Allah, kekasih Allah. Siapa itu kekasih Allah? Bagaimana mereka harus diikuti? Apakah orang-orang gila yang dianggap kasih Allah? Apakah orang-orang yang tidak waras dianggap kekasih Allah? Memang ada wali zandab, wali-wali gila, tapi wali-wali tersebut tidak bisa untuk jadi panutan ataupun diikuti. Karena apa? Karena mereka itu orang yang gila, tidak berakal. Maka ikutilah wali-wali yang berakal, yaitu seperti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan barokah kepada kita semua pendengar, dan apa hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ulama-ulama yang bertengkar karena mencari popularitas, mencari dunia, mencari kebahagiaan yang sementara ini. Dan di hari yang akhir ini, di zaman yang akhir ini, sehingga orang itu bingung cari ulama yang mana. Dan yang berbicara pun belum tentu baik juga. Maka kita nisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau menjadi barokah. Maka simak terus video ini dan resapi, renungi untaian kata-kata beliau. Maka mudah-mudahan bisa menjadi barokah untuk kita semua, menjadi ketenangan di dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan akhirat, kekayaan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahi karim, amma ba'du. Masih dalam kitab Fathur Rabbani wa Fathur Rahmani, karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada tanggal 19 Rajab 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala menyampaikan ceramahnya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada an yakuna akraman nasi falyattaqillah, wa man arada an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah, wa man ahabba an yakuna a'nan nasi falyakun wathiqa bima fi yadillahi aw thaqa 'ala ma fi yadihi." Barang siapa ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaknya ia takut kepada Allah. Barang siapa ingin menjadi orang yang paling kuat, hendaknya ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah ia lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah daripada mempercayai apa yang ada di tangannya. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menukil hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menghendaki kemuliaan di dunia maupun di akhirat, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kemuliaan itu ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehinaan itu ada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menukil ayat Al-Qur'an Suratul Hujurat ayat 13. Tawakal dapat mengobati dan menjadikan ketabahan hati, bahkan memelihara serta mendidiknya, juga menunjukkan dan memperlihatkan kepadanya berbagai macam keajaiban. Janganlah kamu bergantung kepada uang dan asbabmu,
karena semuanya itu akan melemahkan dan menghinakanmu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan menguatkan dan menolongmu. Dia akan lembut kepadamu dan membukakan untukmu jalan yang tidak terduga. Dia akan menguatkan dirimu. Janganlah kamu peduli apakah orang menerima atau tidak. Dunia datang atau pergi, maka ketika itu kamu akan menjadi orang yang paling kuat. Jika kamu bergantung kepada harta, kedudukan, keluarga, serta asbabmu, berarti kamu telah memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Sesungguhnya Dia amat pecemburu. Dialah Allah Subhanahu wa taala sangat pecemburu. Dia tidak suka sekiranya di dalam hatimu ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kaya di dunia dan orang kaya di akhirat, hendaklah ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada selain Allah. Hendaklah ia berdiri di pintunya dan malu kepadanya sekiranya ia datang kepada pintu selain Allah Subhanahu wa taala. Percayalah pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah hilang. Karena percaya pada selain Allah Subhanahu wa taala, ia akan hilang dan meninggalkanmu. Wahai gulam, wahai anakku, jika kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, bertawakal, dan yakin, hendaklah kamu bersabar. Hendaklah kamu bersabar. Karena apa? Karena sabar merupakan asas dari setiap kebaikan. Karena sabar merupakan pondasi dari setiap kebaikan. Apabila niat kamu benar dalam bersabar, yakni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasmu dengan memasukkan cintanya dan kedekatan darinya ke dalam hatimu di dunia maupun di akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama atau beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar berarti ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ketetapannya yang telah terdahulu dalam ilmunya yang qadim di zaman azali. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menghapusnya. Karena apa? Karenalah Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha agung. Seorang mukmin yang yakin harus mempunyai keteguhan semacam ini, kemudian bersabar atas ujian yang menimpanya secara sadar, bukan terpaksa. Karena bersabar pada langkah permulaan seperti terpaksa, kemudian pada langkah berikutnya dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin kamu mengaku beriman sedangkan kamu tidak memiliki kesabaran? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Bagaimana mungkin orang yang dipenjara bisa senang dalam penjara? Tidak mungkin ia bisa bergembira. Kalaupun ia bergembira, kegembiraan itu hanya bersifat lahiriah, tetapi batinnya tentu menangis dan bersedih. Setiap kemaksiatan telah melukai batinnya, dan ia menutupinya dengan baju senyuman. Oleh karena itu, Tuhannya telah membangga-banggakan orang itu di depan para malaikatnya. Dikatakan olehnya bahwa ia adalah seorang pemberani dalam menegakkan agama Allah. Nuraninya senantiasa sabar dalam menghadapi takdir sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nuraninya senantiasa sabar dalam menghadapi takdir sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya.
Sesungguhnya dia mengujimu hanya karena rasa cintanya kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu hanya karena rasa cintanya, rasa cinta Allah kepadamu. Manakala kamu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, maka kamu akan mendapatkan cintanya yang semakin bertambah-tambah. Dan jika kamu bersabar atas ujian darinya, tentu kamu akan bertambah dekat dengannya. Sebagian kekasihnya menyatakan, Allah tidak akan menyiksa kekasihnya. Dia hanya menguji dan membuatnya sabar. Inilah untaian nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita doakan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya keberkahan tercucur dan tercurahkan kepada kita semuanya. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.